pada kesempatan yang sangat berbahagia dan sangat penting ini, saya mengajak seluruh diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia, baik itu yang hadir pada pagi hari, siang hari, petang hari ini bersama-sama di seluruh tanah air maupun di seluruh belahan dunia. Mari kita gaungkan, mari kita ingatkan, mari kita minta keikhlasan seluruh warga negara Indonesia dimanapun. Inilah saatnya negara memanggil kita. Inilah saatnya kita memberikan sesuatu kepada orang-orang tercinta kita di tanah air. Saya yakin di antara saudara-saudara ada orang-orang tercinta yang sudah meninggalkan kita. Orang tua saya pun, ibu saya, kakak-kakak dari ibu saya, mereka terbaring di rumah sakit. Dan alhamdulillah mereka diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa pulang setelah 3 minggu berjuang. Tetapi banyak sekali orang tua kita, saudara-saudara kita yang tidak pulang ke rumah. Mereka pulang menghadap Yang Maha Pencipta. Guru saya baru saja meninggal, seorang kiai yang sangat soleh. Orang-orang tercinta kita satu persatu telah pergi. Inilah saatnya negara memanggil. Inilah saatnya kita bersama-sama membangun solidaritas, memberikan apa yang kita punya. Karena pada saatnya kita pun pulang, tidak ada satu lembar uang pun yang kita bawa. Ya, selamat sore buat seluruh sahabat yang telah hadir di sini, baik nasional dan dunia. Ya, sekali lagi saya ingin menyapa dan sangat bahagia sekali kita dapat berkumpul bersama dalam agenda live streaming diaspora dunia. Dan selanjutnya kita telah hadir di sini 2 narasumber utama. Ya, di samping saya adalah Ketua Umum Relawan Nasional Lawan COVID-19, Bapak Kris Budiharjo. Selamat datang Pak Kris. Selamat, terima kasih. Iya, gimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Memang pasti sudah vaksin. Sudah vaksin ya, Vaksin luar biasa, sudah vaksin beliau ya. Jadi memang waktunya kita harus jihad kesehatan saat ini ya Pak ya, benar-benar menjaga diri. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Dan narasumber berikutnya adalah Profesor Yudi Krisnandi, Duta Besar Indonesia Ukraina. Ya Pak Yudi, selamat sore ya kalau di sini. Oke, selamat siang Pak Yudi. Apa kabar Pak Yudi? Pak Yudi sehat ya Pak ya? Sehat, terima kasih. Selamat baik, sore Pak. Waktu Indonesia, selamat pagi waktu Eropa. Dan lebih pagi lagi waktu Amerika, mungkin masih gelap di Amerika. Iya Pak, baik Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Yudi Krisnandi yang telah meluangkan waktunya bersama kita semua dalam agenda acara Diaspora Live Streaming Dunia ya. Terima kasih Pak. Dan baik, selanjutnya kita akan masuk kepada agenda paparan pada hari ini ya. Agenda paparan dari Ketua Umum Nasional Lawan COVID-19, Bapak Kris Budiharjo. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih sahabat kerabat Indonesia dimanapun berada di seluruh dunia. Pada tahun-tahun ini kita mengalami sebuah peristiwa bersejarah bagi kehidupan kita. Seluruh dunia usaha terhenti, pesawat terbang terhenti, pabrik-pabrik pun terhenti tanpa diperintah untuk berhenti, tapi terhenti. Dunia terjadi sebuah pandemi yang disebut COVID-19, tidak luput dari Indonesia. Beberapa bulan terakhir Indonesia mengalami sebuah ledakan yang luar biasa dari COVID-19 sehingga diterapkan PPKM. Tentu ini
akan membuat kesulitan di keluarga kita. Oleh karena itu, relawan nasional lawan COVID-19 hadir, didirikan oleh para penggiat-penggiat sosial dari semua elemen masyarakat. Tidak ada kaitan dengan politik, agama, suku, akan tetapi semua elemen masyarakat, dari suku apapun, agama apapun, aliran politik apapun, bergerak bersama untuk ikut serta mendukung kebijakan pemerintah, program pemerintah, agar kita mampu bersama-sama mengatasi COVID-19, khususnya di Indonesia dan umumnya nanti bisa menyumbang untuk dunia. Kita memang Indonesia mungkin agak terakhir mengalami sebuah ledakan yang sebelumnya masih agak sedikit bulan santai, tapi ya ada, tapi tidak separah bulan-bulan terakhir ini, sehingga ada kematian yang begitu banyak, rumah sakit yang penuh dan sebagainya. Belum yang isolasi mandiri. Pemerintah Republik Indonesia sudah banyak melakukan langkah-langkah untuk mengatasi itu. Akan tetapi, karena ini peristiwa pertama kali terjadi dan ini bencana sosial terbesar dalam sejarah kita, mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat harus bergerak bersama dengan pemerintah, seiring sejalan. Masih ada sedikit banyak lubang-lubang yang harus ditutup, yang tidak mampu tersentuh oleh tangan-tangan aparatur pemerintah, baik mengenai informasi penyakit, informasi rumah sakit, informasi lainnya, sehingga kita membentuk gerakan relawan secara nasional, terutama di seluruh Jawa sudah terbentuk, dan insya Allah di waktu-waktu yang akan datang akan seluruh Indonesia. Kaitannya dengan diaspora adalah, yang pertama, banyak sekali sahabat-sahabat atau pengurus yang sudah melakukan komunikasi dengan beberapa diaspora di berbagai negara, yang menanyakan kondisi keluarganya, bahkan meminta bantuan karena keluarganya tidak dapat rumah sakit, keluarganya isolasi mandiri tapi tidak bisa mendapatkan vitamin, tidak bisa mendapatkan obat. Dan alhamdulillah, dari sekian puluh kawan-kawan di luar negeri yang meminta bantuan ke beberapa pengurus relawan nasional ini dapat teratasi, baik permintaan obat-obatan, baik permintaan rumah sakit dan lain-lainnya. Saling tukar informasi inilah yang sangat diperlukan di lingkungan diaspora dan warga di Indonesia, termasuk di dalamnya kondisi situasi internasional yang dapat diinformasikan, seperti apa yang terjadi di negara-negara di mana Bapak Ibu berada. Demikian juga kalau Bapak Ibu bertanya, bisa melalui call center yang nanti kita siapkan, sehingga tidak ada hoax, tidak ada berita simpang siur yang menakutkan dan mengkhawatirkan Bapak Ibu di luar negeri. Itu yang telah terjadi dan memang terjadi. Ada yang dari Australia, ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Belanda dan sebagainya. Ada juga yang lebih bagus, teman-teman dari beberapa negara memberikan bantuan dalam bentuk vitamin dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, produksi vitamin, produksi oksigen beberapa hari ini telah dapat terpenuhi. Akan tetapi dengan harapan tidak akan kembali terjadi ledakan beberapa minggu ke depan. Itulah Bapak Ibu yang terjadi. Di Indonesia kami sedang membuka dapur umum. Untuk apa? Untuk keluarga yang terpapar, baik yang isolasi mandiri maupun yang sedang berada di rumah sakit. Karena pada prinsip dasarnya, di dalam kondisi bencana ini tersentuh hati kita, budaya kita,
memiliki kesetiakawanan sosial nasional yang sangat tinggi, bahkan dianggap dermawan terbesar di dunia adalah orang-orang Indonesia. Oleh karena itulah relawan nasional tidak pernah berhenti bergerak, terutama tidak boleh orang mati karena kelaparan di tengah-tengah pandemi ini. Ini bukan saja masalah dunia, tapi juga masalah akhirat bagi yang mempercayainya. Karena barang siapa ada di sekitarnya mati karena kelaparan, maka kita pun menanggung dosa-dosa atas kematian itu. Yang oleh karena itu, saatnya sekarang ini sebenarnya kita mengabdi bukan hanya kepada diri sendiri, bukan hanya kepada keluarga, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan agamanya, dan juga untuk kemanusiaan, bangsa, bahkan dunia. Beberapa program yang telah kami lakukan, pertama adalah membantu percepatan vaksinasi, karena begitu padatnya orang Indonesia, begitu banyaknya warga negara, begitu jauhnya jarak satu sama lain, sehingga tenaga kesehatan saja tidak akan cukup apabila relawan tidak bergerak. Bersama TNI, Polri, kita bahu-membahu untuk mempercepat proses vaksinasi. Kemudian juga kita membuka dapur umum, juga bantuan-bantuan lain. Yang oleh karena itu, Bapak Ibu dan sekalian, apapun pandangan, saran dari teman-teman di seluruh dunia, kami harapkan masukannya, baik keluhan terhadap keluarga yang tidak teratasi di Indonesia, yang nanti kita adekan lacak di mana keberadaannya dan bagaimana kondisinya, insya Allah dapat kita bantu. Bukan hanya tentang masalah sakitnya, makannya, keluarganya setelah ia terkena isoman karena sulit untuk keluar rumah. Karena orang yang terkena isolasi mandiri, apalagi di satu keluarga, maka bisa dipastikan tidak bisa keluar rumah. Ya itulah kemudian relawan akan turun bersama dengan lingkungan RT RW-nya, memperhatikan makan daripada keluarga itu. Ini yang kadang-kadang tidak terfikirkan oleh kita. Dan karena ini pertama kali terjadi secara masif dan luar biasa, sangat meluas dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, program-program kemanusiaan yang dilakukan oleh relawan nasional COVID-19 ini akan terus berlangsung sampai selesainya COVID ini, dan insya Allah cepat selesai, walaupun tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan kapan berakhirnya pandemi ini. Akan tetapi kita tetap berkeyakinan bahwa cepat atau lambat kita harus berusaha untuk mengatasi penebaran daripada COVID-19 itu, baik melalui protokol kesehatan yang makin diperketat maupun dengan disinfektan yang kita lakukan. Relawan nasional melakukan disinfektan di daerah-daerah padat penduduk melalui Corona Buster, kemudian bersama-sama dengan pengusaha yang membantu kita, para sponsor, donatur, membagikan masker di daerah-daerah padat penduduk. Karena teman-teman pasti tahu kondisi di Indonesia yang sangat heterogen. Ada kelas menengah, banyak kelas atas, banyak orang kaya, sangat kaya, tetapi juga banyak yang termarginalkan atau sangat miskin, berada di daerah-daerah kumuh. Itulah kita bergerak, disitulah kita harus melakukan intervensi, karena tidak bisa terjadi social distancing di wilayah-wilayah kumuh itu, sehingga masker kita bantu, disinfektan kita bantu. Tentu ini perlu kebersamaan kita, kegotong royongan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di samping keluhan-keluhan Bapak Ibu nanti yang akan disampaikan kepada kita terhadap keluarga yang terpapar, kami juga dengan terbuka dan senang hati apabila ada uluran tangan bantuan kita bersama, sedikit demi sedikit menghimpun dana, menghimpun bantuan dalam bentuk non tunai apapun
yang dapat kita lakukan untuk kepentingan keluarga kita yang sedang terpapar penyakit. Itu saya kira awal pembukaan saya. Harapan kami adalah pandangan-pandangan Ibu saya perlukan, dan tentu nanti Profesor Yudi Krisnandi akan lebih banyak menyampaikan berbagai hal yang terjadi di dunia. Bahkan beliau pasti memiliki pantauan yang juga sangat bagus dan akurat atas kondisi Indonesia, karena posisi beliau yang sangat luar biasa sebagai duta besar luar biasa di Ukraina dan pernah menjadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Di samping jaringan beliau yang sangat luas di Indonesia, saya harap Profesor Yudi nanti memberikan sesuatu informasi yang sangat berharga bagi sahabat kerabat diaspora, dan saya secara terbuka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan apapun yang dilakukan. Apabila tidak usai, belum selesai jawaban di acara ini, dengan chatting kami pun akan menjawab satu persatu melalui chatting. Terima kasih. Selamat kita bersilaturahmi untuk saling membangun kesetiakawanan sosial nasional menghadapi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kris Budi Harjo, Ketua Umum Relawan Nasional Lawan COVID-19. Ya, dengan seperti kata beliau, memang kita saat-saatnya ini memang harus turun tangan semua, bergerak bersama semua lini tanpa pilih kasih. Ya, kita bisa, semua pasti bisa. Kita akan melewati tantangan ini sama-sama ke depan. Baik, untuk dan selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Bapak Yudi Krisnandi, Duta Besar Indonesia di Ukraina, untuk waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana dengan kondisi situasi di Indonesia dengan data per hari ini yang tengah dimuat mencapai 569.901 orang yang terkonfirmasi 2.000 lebih, dan yang sudah sembuh alhamdulillah 2.431, dan yang meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un sudah mencapai 80.598. Untuk ini saya mengajak saudara-saudara sekalian di seluruh belahan dunia dan di seluruh tanah air untuk mengheningkan cipta menurut agama dan kepercayaannya masing-masing kepada suhada, sahabat-sahabat kita, orang-orang tercinta yang ada di tengah-tengah kita. Dan saya juga baru mendapatkan berita duka tadi malam, seorang kiai besar, kiai yang sangat awat, Kiai Haji Marhatib yang berada di Jember, telah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berjuang selama 3 minggu dari serangan COVID-19. Mari kita berdoa sejenak dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang agama Islam, mari kita bacakan Al-Fatihah. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, untuk di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terkonfirmasi dengan tingkat penyebaran dan tingkat infeksi yang sangat tinggi, sebagaimana kita ketahui bersama. Itulah kira-kira data di mana seluruh dunia saat ini sudah memulai relaksasi, termasuk di negara tempat saya bertugas di Ukraina, Georgia, dan Armenia. Namun di Indonesia, kita tengah berjuang menghadapi gelombang kedua COVID ini yang unpredictable. Kenapa saya katakan unpredictable? Unpredictable itu artinya kita tidak bisa memperkirakan seberapa besar serangan dari COVID-19 kepada masyarakat Indonesia, seberapa besar sesungguhnya kekuatan pertahanan kesehatan nasional kita, dan seberapa besar kita semua mampu mengatasi ini.
Dan tentunya yang paling menentukan adalah ridho Allah dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Karena ini sifatnya unpredictable, maka yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar semaksimal mungkin, sedapat mungkin, dan juga menggalang kekuatan sekuat-kuatnya, dan dengan terus meminta dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk senantiasa melindungi bangsa Indonesia. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah lesson learned. Lesson learned adalah bagaimana kita belajar dari negara-negara lain yang berhasil keluar mengatasi peperangan ini dengan baik. Beberapa negara di Eropa sudah memulai relaksasi, walaupun kemudian masih ada potensi infeksi-infeksi baru. Jadi saudara-saudara sekalian, sekalipun kita semua sudah divaksin, apakah itu 1 kali, 2 kali, atau tidak 3 kali, bukan berarti dalam waktu yang sangat singkat kemudian kita kebal daripada coronavirus. Vaksin memerlukan waktu untuk melakukan proses internalisasi penguatan imunitas. Dalam pemahaman saya, dengan data-data dan bacaan-bacaan yang saya ikuti, penjelasan-penjelasan para ahli medis di berbagai belahan dunia, sekurang-kurangnya waktu vaksin untuk mengenali imunitas tubuh kita dan membangun ketahanannya di dalam tubuh kita untuk bisa mengatasi virus corona tersebut diperlukan waktu paling cepat 3 bulan. Vaksin-vaksin yang pernah kita dapatkan pada masa kita kecil pun efektifnya tahunan atau bahkan belasan hingga puluhan tahun. Sehingga masyarakat Indonesia perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan untuk bisa sabar bahwa vaksin itu tidak otomatis kemudian membuat kita kebal dari COVID-19 dalam waktu yang sangat singkat. Inggris sekalipun yang sudah memvaksin lebih dari 40 juta masyarakatnya dan sudah hampir mencapai 80 juta vaksin pada tingkat pertamanya, ketika relaksasi dibuka dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Inggris untuk menyaksikan Piala Eropa, beberapa hari kemudian tingkat infeksinya meningkat. Hingga hari ini terjadi lonjakan daripada tingkat infeksi, sekalipun mereka sudah divaksin, apalagi yang belum divaksin. Oleh karena itu belajar dari bagaimana negara-negara lain yang bisa success story keluar dari krisis pada gelombang kedua, salah satunya adalah Georgia, Armenia, dan Ukraina, di mana saya berada saat ini, adalah kerjasama, sinergi, dan kesadaran kita semua untuk bersama-sama mengikuti apa-apa yang diminta oleh pemerintah untuk kita lakukan. Dan kemudian kita sendiri memiliki disiplin yang tinggi dan mengambil langkah-langkah, ya, inisiatif untuk bisa menjaga kesehatan diri pribadi, keluarga kita, melindungi mereka dengan kemampuan yang kita miliki. Intinya adalah bersinergi. Dan kemudian seluruh protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah itu terus kita ikuti dalam jangka waktu yang relatif panjang, hingga benar-benar sebagian besar masyarakat kita sudah tervaksin dan sebagian besar daripada mereka yang terinfeksi sudah mulai sembuh, dan angka tingkat penyebaran daripada coronavirus itu secara statistik menunjukkan angka penurunan yang signifikan. Pada titik pertama dia mulai menaik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bagaimana di Ukraina, di Armenia, di Georgia, yang saya secara langsung ya selama kurang lebih 5 tahun ini berada di sini dan juga ikut terlibat berdialog dan mengikuti perkembangan dari hari ke hari, ya, tingkat kedisiplinan masyarakat, solidaritas sosial ini sangat diperlukan. Kalau kita semuanya mengandalkan kepada kemampuan negara, kemampuan pemerintah, tidak ada satupun pemerintah di dunia yang mampu mengatasi itu sendiri. Amerika Serikat sekalipun memerlukan waktu yang panjang dari pemerintahan Donald Trump kepada Joe Biden untuk bisa mengatasi itu, tetapi sama sekali belum dapat menghilangkan serangan daripada coronavirus 19. Begitupun juga yang terjadi di negara-negara besar lainnya. Coronavirus itu akan tetap ada. Tetapi ketika masyarakat bersatu padu dengan pemerintahnya, memiliki keyakinan bahwa pandemi itu ada, kemudian kita memiliki kesadaran menjaga diri dan kesehatan keluarga kita, senantiasa menggunakan masker, senantiasa menjaga jarak,
senantiasa meningkatkan imunitas pribadi, dan senantiasa bergotong royong untuk saling bantu membantu satu sama lainnya, maka penurunan daripada infeksi itu terjadi. Ukraina mengalami hal yang sama dengan Indonesia kurang lebih 4-5 bulan yang lalu. Pemerintahnya memberikan warning kepada masyarakat pada bulan Februari bahwa akan terjadi gelombang kedua daripada COVID-19 pada bulan Maret atau sekitar bulan April, dan diminta masyarakatnya bersiap-siap. Tanpa ada tindakan-tindakan represif dari pemerintah. Tidak memerlukan polisi berjaga, tidak memerlukan penyekatan, tidak memerlukan himbauan-himbauan yang terlalu berat. Masyarakatnya berbondong-bondong saling mengingatkan dirinya, membangun kekuatan-kekuatan relawan pada komunitas-komunitasnya, pada lingkungan-lingkungannya. Mereka mulai mengurangi aktivitas-aktivitas publiknya. Dan ketika gelombang kedua itu datang pada bulan Maret, pemerintah dengan sangat mudah menghimbau masyarakat untuk menghentikan seluruh aktivitasnya. Yang pertama dilakukan 2 minggu, diperpanjang kemudian 2 minggu berikutnya, lalu kemudian sampai totalnya kurang lebih 3 bulan sejak awal bulan Maret, dan baru kemudian dibuka pada pertengahan atau menjelang akhir bulan Mei, menjelang Idul Fitri di Indonesia. Jadi kurang lebih 3 bulan lockdown yang dilakukan oleh pemerintahnya, yang didukung oleh masyarakatnya dengan kesadaran penuh. Kalau dikatakan adanya wacana-wacana di Indonesia bahwa itu kan hanya untuk negara-negara yang uangnya banyak, negara-negara yang bisa membiayai masyarakatnya untuk tinggal di rumah, negara-negara yang tidak terganggu perekonomiannya, itu asumsi yang salah. Tidak ada satu negara pun di dunia dalam laporan-laporan statistik ekonomi yang tidak terpukul ekonominya oleh COVID-19 ini. Semua negara terpukul. Semua negara mengalami kesulitan. Tetapi negara akan terbantu. Mengatasi COVID-19 akan lebih cepat. Penanggulangan COVID-19 akan lebih reda apabila rakyatnya secara total memberikan dukungan sepenuhnya. Tadi di awal Mas Kris Budiharjo sudah menggarisbawahi. Ini bukan gerakan politik, ini bukan gerakan yang diinisiasi oleh ada tujuan-tujuan politik. Ini semata-mata gerakan kemanusiaan. Siapapun bisa terlibat di dalamnya. Apakah itu unsur-unsur pemerintah, apakah itu profesional, apakah itu para pengusaha, bahkan rakyat jelata apapun ya, yang memiliki kekuatan kesehatan dirinya, dia bisa ikut turut serta membantu. Ini ada sebuah gerakan sosial, gerakan nasional yang harus dilakukan. Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat di seluruh mancanegara, pengalaman kami mengatasi COVID-19 dan melihat kondisi yang ada di negara tempat tugas kami, Ukraina, Georgia, dan Armenia. Georgia itu melakukan lockdown lebih dari 6 bulan. Ekonominya turun hingga mencapai angka minus 30%, tetapi rakyatnya penuh kesabaran. Dan hasilnya, sekarang mereka telah merayakan hari kemerdekaan. Georgia, rakyatnya turun ke jalan dengan penuh kebahagiaan. Apakah itu kemudian menghentikan seluruh COVID-19? Tidak. Tetapi dia dapat menurunkan ya, tingkat penularan yang sangat berat menjadi tingkat penularan yang relatif lebih sedikit, dan masyarakatnya memiliki sebuah disiplin yang sangat tinggi. Begitupun di Ukraina. Pada awal bulan Maret ya, tahun ini, Ukraina yang awalnya hanya 1.000 orang terinfeksi setiap hari meningkat terus, hingga puncaknya setiap hari di atas 29.000, bahkan menyentuh angka 30.000 untuk negara yang penduduknya hanya 45 juta. Sebuah angka yang sangat besar, setiap hari 30.000 orang terinfeksi. Rumah sakit sudah tidak memungkinkan lagi. Negara sudah tidak punya uang. Di Ukraina, pemerintahnya tidak memberikan vaksin secara gratis, kecuali kepada aparatur-aparatur medis, kepada aparat-aparat kepolisian, kepada tentara, dan petugas-petugas kesehatan lainnya. Masyarakatnya diminta untuk bahu-membahu. Di Ukraina tidak ada yang namanya bantuan sosial yang besar seperti di Indonesia. Di Ukraina tidak ada insentif-insentif, tetapi masyarakatnya menyadari kalau negaranya serba kekurangan. Negaranya tidak memiliki modal yang besar, dan negaranya juga sulit mendapatkan bantuan di negara-negara lain di Eropa yang tengah dihadapi masalah yang sama. Kesadaran dari rakyat ini sangat dibutuhkan. Ini ada sebuah pelajaran besar ya, yang sangat penting.
yang saya lihat, saya rasakan bagaimana solidaritas rakyat ini sangat penting. Karena itu, relawan perang COVID-19 yang diinisiasi oleh Mas Kris Budi Harjo dan seluruh rekan-rekan yang ada di tanah air sangat luar biasa. Kita harus mulai hari ini, tidak perlu menunggu terlalu lama. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersinergi dengan pemerintah, dengan seluruh komponen bangsa lainnya untuk bahu-membahu mengatasi hal ini. Tanpa dukungan dari rakyat, pemerintah akan kolaps dan tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah pengalaman yang saya lihat. Namun sebaliknya, dengan dukungan rakyat, dengan keikhlasan kita, pemerintah kita akan mendapatkan bantuan yang sangat luar biasa. Dan tujuan kita adalah untuk membantu seluruh rakyat Indonesia, membantu saudara terdekat kita dulu. Yang kita bantu adalah orang-orang terkasih, orang-orang tercinta, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, rekan-rekan sejawat kita, tetangga-tetangga kita. Kalau bagian terkecil itu sudah bisa kita tanggulangi dengan kerelawanan kita, dengan kesetiawanan kita, insya Allah ini akan menjadi sebuah gerakan nasional dan tugas pemerintah menjadi lebih ringan. Pemerintah dalam sebuah negara hanya sebuah pelengkap. Dalam teori ilmu-ilmu politik dan ketatanegaraan, pemerintah ini dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan warga masyarakatnya. Namun dalam sebuah situasi yang krisis yang saat ini semua negara menghadapi tantangan yang sama, rakyatlah yang memiliki tanggung jawab terbesar untuk melindungi seluruh tumpah darah tanah airnya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kuncinya adalah sinergi nasional yang akan kita lakukan. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah yang kita lakukan sekarang ada sebuah gerakan solidaritas, gerakan kemanusiaan, lintas kultural, lintas agama, lintas partai politik, lintas kepentingan apapun. Mari kita bersatu. Saya masih bertugas sebagai duta besar, diberikan amanat oleh Bapak Presiden Jokowi sejak 5 tahun yang lalu, dan dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf kepada Mas Kris dan rekan-rekan relawan yang lain, saya belum bisa pulang secara langsung bergabung dalam gerakan ini di tanah air, karena saya hanya bisa pulang apabila diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk kembali ke tanah air melalui keputusan Presiden, karena saya ditugaskan di sini atas perintah Bapak Presiden, dan saya tidak boleh meninggalkan tempat tugas saya, karena di sini pun masih ada warga negara Indonesia yang alhamdulillah, saya sampaikan kabar gembira, seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah akreditasi tugas kami, Ukraina, Georgia, Armenia dalam keadaan sehat walafiat, kami secara reguler melakukan video conference dengan mereka, dan kami mengecek keadaan mereka semuanya sehat walafiat, tidak ada yang terinfeksi, dan seluruh keluarga besar Kedutaan Republik Indonesia, para staf, para keluarga yang bekerja di dalamnya dalam keadaan sehat semua, dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan vaksin Pfizer, sudah 2 kali semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tugas duta besar adalah juga sama halnya dengan tugas negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia. Jadi saya ketika nanti Bapak Presiden memerintahkan pulang, selekas itu pun saya akan segera bergabung dengan gerakan yang sangat mulia yang dilakukan rekan-rekan di tanah air. Yang bisa kita lakukan saat ini di belahan dunia manapun. Saya lihat ada rekan saya dari Amerika pun hadir di sini. Saya lihat ada rekan-rekan yang dari Budapest hadir, dari Australia juga hadir, dari berbagai belahan dunia lainnya. Kita bisa melakukan dari tempat jauh dengan membangun solidaritas ini. Yang paling minimal bisa kita lakukan adalah berdoa, mendoakan keselamatan bagi tanah air tercinta Indonesia. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah membantu keluarga-keluarga kita yang membutuhkan mungkin bantuan obat-obatan, bantuan vitamin, bantuan makanan yang sekiranya tidak mungkin bisa kita kirimkan, kita tidak mungkin kita berikan secara fisik, kita bisa membantu mereka dengan rezeki yang kita miliki. Kita bisa mentransfer dengan sangat mudah dengan teknologi perbankan saat ini. Itu yang paling minimal kita lakukan. Pada kesempatan yang sangat berbahagia dan sangat penting ini, saya mengajak seluruh diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia, baik itu yang hadir pada pagi hari, siang hari, petang hari ini bersama-sama di seluruh tanah air maupun di seluruh belahan dunia. Mari kita gaungkan, mari kita ingatkan, mari kita minta keikhlasan seluruh warga negara Indonesia dimanapun. Inilah saatnya negara memanggil kita. Inilah saatnya
kita memberikan sesuatu kepada orang-orang tercinta kita di tanah air. Saya yakin di antara saudara-saudara ada orang-orang tercinta yang sudah meninggalkan kita. Orang tua saya pun, ibu saya, kakak-kakak dari ibu saya, mereka terbaring di rumah sakit. Dan alhamdulillah mereka diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa pulang setelah 3 minggu berjuang. Tetapi banyak sekali orang tua kita, saudara-saudara kita yang tidak pulang ke rumah. Mereka pulang menghadap Yang Maha Pencipta. Guru saya baru saja meninggal, seorang kiai yang sangat soleh. Orang-orang tercinta kita satu persatu telah pergi. Inilah saatnya negara memanggil. Inilah saatnya kita bersama-sama membangun solidaritas, memberikan apa yang kita punya. Karena pada saatnya kita pun pulang, tidak ada satu lembar uang pun yang kita bawa. Saya menghimbau saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama relawan perang melawan COVID-19, untuk bersama-sama membangun solidaritas, untuk bersama-sama memberikan sebagian rezekinya bagi saudara-saudara kita di tanah air yang memerlukan pertolongan kita, yang memerlukan bantuan oksigen, yang memerlukan obat-obatan, yang memerlukan antibiotik, yang memerlukan vitamin, yang memerlukan bahan-bahan makanan untuk imunitas pribadinya, bahkan yang memerlukan vaksin. Insya Allah, saya yakin gerakan nasional relawan melawan COVID-19 yang digagas oleh Mas Kris Budi Harjo dan rekan-rekan ini berangkat dari ketulusan. Tidak ada satupun terbersit dari mereka untuk mencari keuntungan pribadi dengan melakukan gerakan ini. Insya Allah saya yakin ini ada sebuah ketulusan dan negara, bangsa, tumpah air Indonesia memanggil kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala keikhlasan dan perjuangan kita. Saya harapkan kita semua membuat tagar di Facebook masing-masing, di Twitter masing-masing, membuat tagar di media sosial masing-masing, di Instagram masing-masing, menuliskan rekening yang dibuka oleh relawan nasional untuk menghimpun bantuan yang akan diperuntukkan bagi saudara-saudara kita di tanah air, menuliskan call center yang nanti akan diumumkan. Mari kita berbuat, apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, akan sangat berarti bagi tumpah darah tanah air Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi segala perjuangan kita, dan Allah memberikan hidayahnya serta melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yudi atas paparannya. Ya, memang saat ini adalah kita bisa melihat dari paparan beliau, justru dunia sedang melakukan relaksasi saat ini ya, dan Indonesia sedang mengalami gelombang kedua. Dan memang yang terbaik adalah listen learn ya dari berbagai negara untuk saling berdiskusi, berkoordinasi bagaimana negara-negara yang sudah melewati tantangan dari melawan COVID-19 ya. Indonesia will fight back ya. Di sini kami bersama rakyat akan menjadi garda terdepan. Ya, makanya tagar kami adalah Indonesia will fight back, dan kita akan mematuhi apa yang diperintah oleh pemerintah baik dalam prokes ketat, dan kita juga akan bersinergi kepada seluruh lapisan masyarakat, dan kita akan terus menggalang solidaritas nasional sehingga kita juga yang akan membentuk sistem ketahanan kesehatan nasional khususnya di Indonesia ini. Baik, Bapak Ibu, saya juga mau menyampaikan di sini bahwa kita akan membentuk call center sedunia. Jadi Bapak Ibu yang ingin membantu dalam call center sedunia ini, silakan untuk japri kepada saya
Ya, dan ini adalah call center yang sudah terbentuk dari relawan nasional lawan COVID. Kita bisa lihat untuk DKI Jakarta ada Budi Prasetyo. Dari Banten ada Pak Dewo HS. Untuk Yogyakarta itu ada Pak Mehmet. Dan Bali itu ada Pak Uce dan Pak Heni Ismet. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan sedikit rezekinya, ya silakanlah tercantum kepada nomor rekening Relawan Nasional Lawan COVID-19 dan semoga diberkahkan selalu rezekinya. Dan selanjutnya adalah saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang sudah mengisi di kolom chat YouTube ataupun dengan Zoom.